Hitman Opinion. Presiden Jokowi resmi mengeluarkan kepres mengenai rokok yang salah satunya adalah melarang penjualan rokok batangan atau ketengan yang sering dilakukan di warung-warung kecil. Dengan aturan itu diharapkan akan mempersulit akses anak-anak, remaja maupun rumah tangga miskin untuk membeli rokok demi menjaga kesehatan mereka. Apa komentar Anda? Apakah hal ini perlu dilakukan dan akan efektif? 6339160. Sepertinya itu kebijakan pemerintah itu mengada-ngada deh. Satu, nggak mungkin dituruti oleh warung-warung kecil karena dia dapat untung adalah dengan ngeteng rokok ya. Kedua, sejak kapan orang Indonesia atau pedagang kecil ya ini sudah pedagang besar patuh sama hukum. Sejak kapan? Nggak ada tuh. Yang efek menurut saya adalah yang menjual kepada anak kecil itu bukan melarang ngeteng. Nah, kalau anak kecil belinya atau remaja belinya itu beli rame-rame kan juga bohong ya, gitu saya kira. Ya. Waduh, kita sampai presiden menurunkan kepres tentang rokok. Pembantunya pada kemana? Sebenarnya Menteri Perdagangan sudah cukup. Kayak waktu miras tidak boleh dijual minimarket, jalan itu. Ini sampai presiden bingung, kita punya pembantu-pembantu presiden yang digaji rakyat ini. Kinerja mereka ini apa dan bagaimana? Jadi kembali lagi saya bilang, peraturan itu juga nggak akan efektif. Kembali lagi, Menteri Perdagangan turun tangan, langsung bikin peraturan yang tegas. Tidak boleh menjual untuk anak di bawah 17 tahun ke atas dan para pelajarnya. Kedua, perdanya sudah dibuat waktu itu kalau nggak salah itu. Setiap daerah itu, DKI yang saya tahu itu, di pedagang-pedagang toko-toko itu nggak boleh ngejual rokok, dipajang begitu. Nah, dipertegas lagi ya, kembali lagi saya bilang, ini semuanya ketegasan. Kok kayak begini, mubazir semuanya ini. Memang kita prihatin sekarang ini anak-anak kita dari SD sampai jenjang SMA itu, waduh, udah pada hebat mereka merokok. Tapi kembali lagi, pemerintah kita ini setengah hati semuanya itu. Jadi kembali lagi, itu ketegasan, buatlah peraturan yang tegas dan setegas dan mengikat. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Kata Pak Hendy itu benar, pembantu pada mana makan gaji buta. Benar juga Presiden Jokowi, tahu Pak. Sebenarnya rokok tuh nggak ada gunanya, negatif semua. Ya nggak, cuma gitu-gitu aja. Rakyat kita diracuni. Emang pajaknya gede, tapi kan daerah rakyat juga yang kaya bos. Jadi pabrik rokok tuh nggak ada masa depan, nggak ada prospeknya. Jadi yang kerja situ juga bisa pintar. Palingnya ngerinting rokok sampai tua. Emang gaji sih pegawai terima banyak, petani kita kan bisa alihkan usaha lain, tanah apa kayak gitu nggak, supaya bangsa kita puasanya lebih pintar, nggak ngerokok terus. Nah gitu pendapatan saya Pak Yelsan. Terima kasih. Kalau Pak Presiden melarang rokok ketengan itu sudah tepat sekali ya, karena memang itu banyak yang beli itu anak sekolah yang bangsa uang buat beli rokok itu mampunya cuma beli ketengan. Namun satu hal lagi, sekarang ini yang pemerintah perlu mengkaji adalah penggunaan rokok elektronik dan sejenis vape ya, vape tulisannya. Ini banyak perokok ini sekarang sudah beralih ke vape. Karena di vape itu di dalam restoran boleh nge-vape karena asapnya nggak terlalu strong. Di dalam hotel pun boleh. Nah ini dampaknya itu seperti apa dengan liquid dari isian di vape ini? Ini perlu pemerintah serius, karena di Singapura kalau pakai vape itu dendanya $1.000. Merokok kalau di tempat-tempat yang dilarang dendanya $300. Nah vape ini $1.000, dimanapun tidak boleh. Kenapa Singapura bikin aturan seketat ini? Nah ini tentu pemerintah coba pelajari apa dampaknya dari itu, bahayanya. Makasih. Ya, jadi kalau kita lihat tidak boleh beli ketengan, akan dicari solusi juga sama anak-anak itu atau remaja. Mereka beli sebungkus, baru siap itu berbagi. Jadi sebagai masyarakat, saya menyarankan sebenarnya dalam hal ini adalah mungkin pemerintah yang pertama bisa merazia
rokok-rokok yang tidak industri besar. Sebenarnya anak remaja itu pada saat misalnya SD kelas 6 atau SMP ya yang kita prihatin, itu trial sheet-nya itu bukan di rokok-rokok bermerek, itu rokok-rokok merek kelelawar yang ada di lapangan itu tuh, merokok-rokok yang ya, jadi suatu saat dia punya uang ketika dia SMA dan seterusnya, baru dia mengerti cita rasa mau merek A, merek B yang ada iklan-iklannya di TV itu. Tetapi ketika pertama kali mengenal rokok, itu rokok-rokok murah yang industri-industri rumah tangga. Nah, bagaimana supaya industri rumah tangga rokok yang ilegal itu juga diperlakukan selayaknya industri minuman keras yang tidak legal gitu. Selama itu ada, maka trial ship atau fase rekrutmen terhadap anak-anak remaja kita merokok itu akan terjadi. Dan yang kedua adalah mungkin pemerintah juga bisa memperkuat komunikasi di Departemen Pendidikan ya, melalui sekolah-sekolah. Kalau kita lihat bagaimana anak SD nggak merokok, anak SMP, gurunya pun keluar main, jam keluar main merokok. Guru-gurunya merokok, kepala sekolahnya merokok, dosennya merokok. Terus bagaimana mereka ini mau mencontohkan bahwa merokok itu berbahaya, tindakan berbahaya. Nah, jadi harus ada juga unsur moral di mana guru-guru kita dari mulai SD, SMP, SMA itu diperkuatlah oleh Departemen Pendidikan Nasional untuk kampanye anti merokok di lingkungan sekolah. Bisa kalau mau dibikin posit jualnya satu bungkus itu dipusatin aja, dijual di Alfamidi atau Indomaret, kios-kios kecil tuh kasihan juga ya, mereka datang kecil kalau mesti jual sebungkus ya bisa nggak laku. Itu satu ya. Terus kedua, kalau memang pemerintah benar-benar mau berantas rokok itu memang cukainya mesti tinggi supaya lama-lama orang nggak ngerokok, dan yang ilegal juga harus diberantas, itu lebih bahaya daripada yang legal ya. Terus yang ketiga juga, kalau saya boleh sayang, kayak alkohol itu kan bisa dua fungsi ya, bisa memabukkan tapi bisa jadi bioetanol atau bisa jadi disinfektan. Saya rasa juga tembakau juga ada sisi positifnya. Kenapa pemerintah nggak mencari sisi positif tembakaunya itu? Jangan dijadiin rokok, jangan dijadiin apa gitu. Jadi maksud saya gini, supaya petani tembakau jangan sampai mati, walaupun nggak ada industri rokok, mereka tetap bisa hidup dari usaha tembakaunya. Saya rasa paling kalau cara begitu sebenarnya susah, karena sudah pasti tidak bisa dikontrol. Nah, gimana cara kontrolnya itu terlalu jauh lah. Cara yang paling efektif sebenarnya ya dinaikkan cukai dinaikkan dan harga dinaikkan. Australia adalah salah satu negara yang rokoknya termahal di dunia. Kenapa? Karena mereka nggak terlalu peduli, karena mereka nggak punya bisnis industri rokok. Nah, di kita industri rokok itu adalah industri triliunan rupiah. Hal ini kita jangan terlalu naif lah ya. Jadi pejabat kita, pemerintahan kita itu semuanya juga ada campur tangan dari industri rokok kita yang triliunan dolar. Kita punya orang-orang terkaya di kita di Indonesia itu berasal dari rokok juga. Kalau mau dibilang dihapuskan sama sekali, rasanya sih saya rasa kita terlalu naif lah kalau kita bilang itu bisa. Itu nggak mungkin bisa. Ya itu, dinaikkan lah kalau mau sedikit demi sedikit naikkan. Nah, sehingga ya otomatis nanti lama-lama orang yang beli rokok juga makin mau makin berkurang begitu. Jadi saya pikir pendekatan yang mau dilakukan Pak Presiden itu adalah pendekatan di hilir. Ya, ini sebenarnya Kepres yang dibuat sama Pak Jokowi ini malu-maluin juga ya. Ini Kepres peritilan yang dibahas. Mestinya yang ditunggu masyarakat Indonesia itu Kepres anti korupsi, seperti hukuman berat bagi pejabat koruptor. Nah, yang seperti itu harusnya dikeluarkan dengan Kepres. Ya, ini bagi saya sih 2 periode tuh terlalu lama ya. Ini Kepres dikeluarin untuk masyarakat golongan rendah ya. Tapi sebenarnya kalau mereka melanggar, apakah bisa dihukum? Apakah mereka mampu membayar dendanya? Bagaimana? Sebenarnya ini tidak efektif menurut saya. Karena selama ini yang jual ketengan itu selain di warung juga di pinggir-pinggir jalan, di lampu-lampu merah begitu. Saya kira lebih baik seperti penelupan yang lebih baik kemarin Kepres itu bagaimana tangkap koruptor dengan memiskinkan mereka para koruptor. Terima kasih. Kalau saya sih setuju dengan rencana Pak Jokowi ya, tapi kalau bisa sebaiknya bukan itunya peraturannya, kalau bisa pajaknya, cukainya maksudnya. Cukai rokoknya dinaikin aja yang tinggi, itu lebih efektif daripada yang seperti jual batang mesti jual satu dus ya. Terus untuk petani tembakaunya sih kalau bisa juga nanti kalau pajak makin mahal kan cukai, mereka takutnya kehilangan pekerjaan tuh, dicarikan lapangan pekerjaan baru atau tembakau itu diubah jadi antiseptik atau anti hama. Jadi mereka juga jangan sampai kehilangan pekerjaan, maksud saya.
Itu. Terus yang kedua tuh kalau boleh saya usul nih ke Pak Jokowi juga, masalah kesehatan tuh bukan hanya rokok doang gitu maksud saya. Kalau bisa juga selain pajak buat gula atau makanan yang pemanis juga dikenain juga pajak buat makanan yang terlalu asin atau terlalu banyak minyak. Jadi orang nggak ada yang kegemukan, nggak ada yang kena penyakit jantung atau penyakit-penyakit yang degeneratif lainnya. Ya, cuma ini aja saya agak bingung juga ya. Kenapa anak kecil dilarang? Nggak boleh gitu. Emangnya orang dewasa itu lebih sehat daripada anak kecil gitu loh. Kan lucu ya, kita kalau ada anak kecil, wah ngerokok, kita nggak boleh toh. Tapi dia sendiri ngerokok gitu. Itu aja sih logikanya. Serba susah ya pemerintah ya, kalau dia larang atau naikin cukainya terlalu tinggi, khawatir penerimaan pajak cukainya itu menurun. Sementara kalau diketatin untuk anak-anak, misalnya yang eceran, sebatang, 2 batang, 3 batang untuk menolong ya atau membatasi lah, itu sih bagus. Namun anak-anak melihat ke orang tuanya, melihat ke abangnya, kokonya, atau bahkan juga sebagian sekarang juga wanita-wanita itu juga merokok. Jadi memang pemerintah melalui dinas-dinas kesehatan ataupun yang himbauan-himbauan pemberitaan itu memang harus diperluas. Nah, jadi selain pembatasan, juga perluas mengenai pendidikannya, pengetahuannya tentang merokok itu bunuh nyawa atau apa dan sebagainya lah. Jadi memang serba susah pemerintah sementara mau menaikin cukai, tetapi kesehatan dan nyawa anak muda yang penerus bangsa itu kan jauh lebih penting. Jadi kalau bisa orang tua menjadi teladan atau contoh lah, juga abangnya, kakaknya, cicinya, tantenya semua kasih contoh lah kepada anak kecil lah. Jadi kalau anak kecil dibatasi, atas-atasnya itu nggak dibatasi, ya sama aja mereka juga anak-anak, mereka aja lakukan, dia jadi contoh gitu loh. Makasih. Masalah rokok ini Pak Jokowi sih saya setuju aja, karena itu udah pasti Pak Jokowi orangnya kan wise ya. Tetapi soal anak kecil ini, kalau menurut saya pribadi, itu bukan hanya peraturan, tetapi kembali ke keluarga, orang tuanya gitu loh. Saya punya anak, dua-duanya ya puji syukur tidak merokok gitu, walaupun saya juga merokok. Jadi kesadaran itu yang harus ditumbuh kembangkan. Tetapi sekali lagi, aturan yang Pak Jokowi ingin terapkan itu sih bagus ya. Nah, dan saya melihat bahwa rokok ini sebenarnya tidak terlalu destroyed ya. Sekarang saya mau tanya balik sama Pak Jokowi. Pak Jokowi melihat nggak sekarang ini ada zat adiktif yang mengerikan itu kayak soju dari Korea, minuman-minuman beralkohol dari Amerika, Eropa udah mulai mewabah itu di resto-resto, di bar-bar kayak Holy Wing udah ditutup. Itu mengerikan sekali, Bu. Nah, jadi itu seharusnya yang harus diberangus, saya bilang. Kenapa? Karena itu memabukkan dan mendestroy. Itu banyak kecelakaan yang terjadi akibat dari minuman beralkohol itu. Dan itu terus terang menjadi perhatian khusus. Saya minta tolong Pak Jokowi itu kalau perlu keras sekali deh. Kalau perlu Indonesia, Jakarta nggak perlu lah yang kayak begitu, alkohol kayak gitu, budaya kayak gitu. Disehat lah. Tapi kalau rokok itu tidak destroy gitu loh. Apa yang dilakukan presiden itu dia semua memikirkan kepentingan rakyat, itu bagus. Cuman kalau soal efektivitas itu kita kan nggak bisa katakan bagus apa enggak. Daripada nggak ada dijalankan, lebih baik ada. Soalnya ini mesti kesadaran diri itu dari keluarga, dari orang tua, itu yang lebih efektif mencegah anak-anak itu. Dia orang tua itu jangan merokok. Saya dulu buka warung saya ramai, tapi saya nggak jual rokok. Saya tahu itu rokok itu tidak ada manfaat bagi kita, merusak kesehatan. Di tetangga saya itu di kardus rokok itu ada orang yang kena kanker itu di tenggorokannya bolong itu. Di tetangga saya ada satu itu. Jadi dia bolong itu di tenggorokannya itu. Nah itu kan warung kamu rame. Kenapa nggak jual rokok? Saya berokok itu nggak ada manfaat. Saya jual makanan yang ada manfaat bagi kesehatan. Itu terima kasih. Kalau saya bilang saya setuju, tapi kayaknya nggak efektif. Karena kan nanti petugas hukum itu nggak mau menjangkau warung-warung begitu.
nggak ada untungnya, rugi lah. Kecuali kalau yang undang-undangnya ditambahin, nanti yang kena hukuman itu distributornya, ya, distributornya atau pabriknya yang memberi sanksi. Jadi itu jadi pabriknya atau distributornya itu nanti kalau jual warung itu jual keceran, nggak boleh jual rokok lagi. Itu mungkin efektif, tapi kalau hukumnya nanti dibebankan kepada masyarakat kecil, warung itu, polisi malas ngurusin warung-warung kayak gitu. Makasih. Ya, saya kira sama ya, ini tujuannya Pak Jokowi sih bagus, tapi pasti nggak efektif. Siapa yang mau ngontrol sampai ke warung-warung di pojok gitu? Apa tiap hari Satpol PP mesti tongkrong di situ? Susah. Kan mudah sekali itu, satu bungkus rokok tinggal dibuka. Kalau ditangkap ya ini saya ngerokok sendiri, kan boleh dong. Jadi susah, pelaksananya susah lah. Saya kira bukan dengan cara itu ya kurang efektif, baiknya ya dengan gimana dari cukai lah, dari tarif ya. Karena ini raksasa pabrik rokok ini kan sangat besar sekali pengaruhnya. Biaya kesehatan juga tinggi buat negara ya. Saya kira memang harus diatur, tapi kalau cara ini kayaknya kurang efektif. Terima kasih. Ya, menurut saya sih gitu, keputusan presidennya sekarang ini nggak ada salahnya untuk diimplementasikan di bawah gitu kan. Mungkin ditambah penjelasan dan parameternya seperti apa gitu loh. Punish and reward-nya seperti apa gitu loh. Maksudnya gini loh, kenapa negara Singapura itu bisa melakukan seperti itu? Ya, karena balik lagi kesadaran dari masyarakatnya. Ya kan, meskipun kita kita bilang digembar-gemborkan, merokok itu merusak kesehatan, udah ada gambarnya, paru-paru bolong apa segala macam, tapi tetap aja kan, maksud saya hal itu yang bisa dicermati oleh masyarakat gitu loh. Tapi balik lagi, kalau kita bilang mau ditutup, berapa banyak ribu karyawan yang akan di PHK, itu yang mesti harus dipikirkan juga gitu loh. Jadi kalau mau ditutup ya nggak juga bisa gitu. Kenapa? Karena ya buat apa kalau gitu dari dulu ada tanam tembakau gitu kan, atau tanam cengkeh gitu kan. Terus balik kedua, menurut saya sih ya pajak boleh kita tinggikan gitu loh, ya kan. Jadi untuk orang masyarakat, ya balik lagi, kita bukan mau mengorbankan masyarakat kecil, tapi kita ingin membuat masyarakat kecil tuh sadar gitu loh bahwa kesehatan itu sangat penting dengan kondisi ekonomi yang ada sekarang seperti itu kan. Nah, balik lagi, tinggikan pajaknya gitu loh, setinggi-tingginya. Dimana orang untuk membeli rokok itu sebungkus kayaknya rasanya sulit. Itu aja menurut saya. Terima kasih. Ya, peraturan nggak boleh ngerokok di tempat umum aja masih dilanggar kok. Nah, ini samping rumah saya tiap hari ada yang ngerokok, ya kan. Udah itu di live YouTube ada yang ngerokok. Kenapa? Ya bikin peraturan nggak ada yang ngawasin, percuma. Nggak ada CCTV, nggak ada orang petugasnya. Ya itu mah cuma peraturan aja gitu. Oke, makasih. Ya bukan larangan ya, mendingan harganya dinaikin aja. Paling juga anak-anak nggak bisa beli, mau satu batang misalnya 20.000 kan nggak bisa beli. Gitu aja pemerintah, mendingan harganya diatur sama negara aja untuk rokok, minuman alkohol gitu diatur sama negara aja, biar ya yang investasi di bidang itu mendingan ya dipersempit aja, cari investasi yang lebar-lebar yang bermanfaat buat masyarakat. Ya obat-obat itu. Ya, sekian. Ya, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.